Tugas presentasi individu yang saya akan mempresentasikannya, saya mendapatkannya pada topik pendidik dan mendidik terdapat dalam kitab Yosua 7 ayat 1 sampai 13. Di mana perikop dosa dan hukuman akan. Pembahasan A. Pendahuluan dosa akan terdapat dalam kitab Yosua 7 ayat 1. Di tengah sukacita tersebut, seorang pria bernama Akan bin Karmi secara bersembunyi-sembunyi melanggar perintah Tuhan dengan mengambil jubah Babel yang indah, 200 sikal perak dan sebatang emas, lalu menyembunyikannya di dalam kemahnya. Kegagalan moral personal ini berdampak pasif memicu kekalahan memalukan bangsa Israel di kota Ai dan gugurnya 36 tentara jika ditarik ke dalam konteks modern. Narasi kuno ini menyimpan analogi dan pelajaran filosofis yang sangat kuat bagi dunia pendidikan, khususnya mengenai integritas seorang pendidik dan esensi dari proses mendidik akan dalam lembaga pendidik dan ekosistem pendidik. Seorang guru atau dosen bukan sekedar mengajar materi akademis, melainkan arsitek moral dan spiritual bagi peserta didiknya. Akan dalam kisah ini dapat dipandang sebagai representasi oknum pendidik yang mengambil kejatuhan integritas akibat ketamakan bersembunyi, dosa tersembunyi seperti Akan yang mengubur barang jarahan di dalam tanah kemahnya. Seorang pendidik bisa saja menyembunyikan pelanggaran etika seperti plagiarisme, ketidakadilan nilai, pilih kasih atau motivasi pelayanan yang melulu demi materi. Bagian B. Rencana penyerangan di kota Ai. Kepercayaan diri yang berlebihan dalam Yosua 7 ayat 2-4. Setelah kemenangan gemilang di Yeriko, Yosua mengutus beberapa orang pengintai dari Yeriko ke Ai. Sebaliknya para pengintai memberikannya laporan yang sangat optimis. Tidak usah seluruh bangsa itu maju, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang yang maju untuk mengempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Secara manusiawi, rencana ini logis karena Ai adalah kota kecil, namun kegagalan fatal dalam rencana ini dalam ketiadaan komunikasi dengan Tuhan. Yosua dan para pengintai langsung mengambil keputusan berdasarkan pengamatan visual belaka, tanpa menyadari adanya dosa Akan yang belum terselesaikan di dalam perkemahan mereka. Ini memberikan peringatan keras mengenai bahaya merancang sebuah strategi pembelajaran hanya berdasarkan asumsi permukaan pendidik sebagai pengintai yang terjebak asumsi para pengintai internal Israel. Seringkali seorang pendidik melihat seorang siswa baik-baik saja atau pintar yang dari nilai akademis atau penampilan luar. Pendidik kerap gagal mengintai atau mendeteksi adanya dosa tersembunyi, trauma atau masalah karakter di dalam diri anak didik yang dapat menghancurkan di masa depan mereka. Yang berikut C. Kekalahan pertama di kota Ai. Tragisme kekalahan dan dampak psikologisnya dalam Yosua 7 ayat 4-8 tercatat realitas pahit yang harus dihadapi oleh bangsa Israel akibat meremehkan musuh dan mengabaikan dosa di perkemahan mereka. Maka majulah ke sana kira-kira 3.000 atau 3.000 orang dari bangsa itu. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Mereka mengejar orang-orang Israel itu dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syabarim dan menewaskan mereka di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat dan meleleh seperti air. Kota kecil yang awalnya diremehkan justru menjadi tempat pembantaian. Kematian 36 tentara bukan sekedar kehilangan angka, melainkan pukulan telak bagi mentalitas seluruh bangsa. Fondasi keberanian mereka runtuh seketika dicirikan dengan frasa D. Ratapan dan doa. Pemimpin yang hancur
hati setelah kekalahan memalukan di kota Ai. Yosua menunjukkan respon yang sangat emosional dan spiritual. Yosua pun mengoyakkan pakaiannya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama-sama dengan para tua-tua orang Israel, dan mereka menaburkan debu di atas kepalanya. Yosua mencurahkan keputusannya mempertahankan alasan Tuhan bahwa mereka menyeberangi sungai Yordan hanya untuk menghancurkan Yosua yang mengatakan reputasi nama Tuhan di mata bangsa-bangsa kafir sekelilingnya. Rumusan teologis, kekudusan Allah dan dosa, persetujuan akan yang mengambil barang yang dikuduskan, menunjukkan bahwa Allah tidak menoleransi pelanggaran terhadap perintahnya, dosa akan pengkhianatan langsung terhadap kedaulatan Allah, solidaritas korporat eksplisit menyatakan bahwa akan yang berbuat dosa, tetapi murka Tuhan menyala terhadap orang Israel. Dalam teologi Perjanjian Lama, umat Allah dipandang sebagai satu kesatuan organis, dan dosa bersifat menular dan merusak persekutuan umat dengan Allah. Ketidakberdayaan tanpa hadirat Allah, kekalahan memalukan orang Israel di kota Ai membuktikan bahwa kekuatan militer dan kemenangan masa lalu tidak ada artinya jika Allah menarik pernyataannya akibat dosa yang dibiarkan di dalam perkemahan. Yang berikut kesimpulan. Kegagalan moral tersembunyi seorang pendidik atau seperti dosa akan memiliki dampak sistematik yang dapat menghancurkannya seluruh institusi di dan mentalitas anak didik. Bahaya mereka meremehkan proses mendidik. Keberhasilan masa lalu tidak menjamin kesuksesan masa depan. Merancang strategi belajar hanya berdasarkan asumsi permukaan seperti rancangan penyerangan Ai akan berujung pada kegagalan karakter lebih utama dari prestasi. Kekalahan di Ai membuktikan bahwa kecerdasan kognitif dan strategi terbaik tidak akan berfungsi jika benteng moral dan karakter internal siswa rapuh. Pentingnya evaluasi dan pengurusan saat menghadapi kegagalan anak didik menjadi tidak boleh hanya meratapi keadaan, melainkan harus berani mendiagnosis akar masalah dan membersihkan ekosistem belajar dari ketidakjujuran. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.